Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 7 tips buat Anda yang sedang stres. Nah, Sobat Sehat, sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, saya mau menginformasikan kepada Anda semua, para subscriber dan para viewer dari SB30 Health. Ini untuk pertama kalinya, tim SB30 Health akan membuat grup WhatsApp. Jadi, nanti setiap hari kami akan memberikan tips-tips untuk kesehatan. Nah, kami usahakan setiap hari ya. Kalau tidak bisa keluar setiap hari, tolong jangan dikomplain. Oke? Nah, tips-tips kesehatan ini akan kami berikan gratis. Dan untuk satu grup WhatsApp hanya untuk 250-an orang. Ya, memang terbatas seperti itu. Jadi buat Anda yang benar-benar butuh, silakan klik linknya di bawah ini atau di atas ini. Ya, Anda cari. Nah, silakan daftar di sana dan bergabung bersama kami di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa berikan di awal video ini. Kita lanjut. Ya, Sobat Sehat, siapa di sini yang nonton video ini sedang dalam masalah atau sedang stres? Mungkin stres karena kerjaan Anda, karena kuliah, karena apapun itu, atau mungkin Anda stres karena idola Anda kalah dalam pemilu, atau idola Anda mungkin artis, cerai, atau mungkin karena sudah menikah, jadi Anda yang stres. Oke, jadi di sini itu semua tidak penting ya. Nah, di sini saya akan bahas apa sih solusinya kalau Anda sedang stres. Dan di sini saya akan membuat 7 tips buat Anda semua yang sedang mengalami stres. Ya, oke. Jadi langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah refreshing atau rekreasi, ya. Jadi ini saya bisa bilang ini terapi jalan-jalan atau terapi rekreasi. Nah, kenapa ini penting? Siapa di sini yang bekerja sepanjang tahun tidak pernah jalan-jalan? Boro-boro jalan-jalan ke luar negeri, dalam negeri aja tidak pernah mungkin. Nah, rekreasi ini penting buat Anda semua. Apapun pekerjaan Anda, apapun status sosial Anda perlu namanya rekreasi. Jadi ketika Anda rekreasi, ketika Anda jalan-jalan, Anda bisa menikmati pemandangan, Anda bisa menikmati liburan Anda. Ini dapat merefreshing otak Anda. Dan biasanya buat Anda semua yang banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan Anda membutuhkan banyak pikiran, Anda butuh refreshing. Kalau tidak, pikiran Anda akan buntu, mentok ya. Mungkin kreativitas Anda tidak bisa keluar lagi. Nah, refreshing ini sendiri juga berguna kalau Anda benar-benar refreshing. Maksudnya gimana, Dok? Banyak orang keluar negeri, banyak orang jalan-jalan, badannya di luar negeri, badannya di pegunungan, tapi otaknya di kantor. Atau otaknya masih berkeliaran kemana-mana memikirkan pekerjaan. Jadi saran saya adalah, pada saat Anda ke luar negeri atau Anda ke pantai, ke gunung, matikan ponsel Anda. Nikmati pemandangan di sana, nikmati suara-suara burung di sana. Ya. Kalau saya tidak sempat ke gunung, ke pantai, kemana? Ke tempat yang Anda suka, terserah di mana itu. Ada yang suka belanja, silakan ke mall. Ada yang suka jalan-jalan, sama teman-teman bersepeda, silakan lakukan itu. Oke? Lalu tips yang kedua adalah membaca buku. Nah, di sini selain buku pun Anda bisa membaca dari sumber-sumber yang lain ya. Kalau zaman sekarang tidak harus dari buku. Anda bisa baca e-book, Anda bisa baca dari sosial media. Namun, sekali lagi, apa yang Anda baca? Jadi dengan membaca, Anda bisa mengetahui banyak hal ya. Ada yang mengatakan buku adalah jendela dunia, sekarang tidak harus dari buku, yang penting Anda suka membaca. Nah, dengan membaca ada materi-materi yang membuat Anda termotivasi, ada yang membuat Anda menjadi rileks, ya, ada yang membuat Anda tertawa. Nah, ketika Anda tertawa, ini juga akan membuat tubuh Anda menjadi rileks. Tapi kalau yang Anda baca itu positif, sekali lagi. Nah, berbeda halnya kalau yang Anda baca itu negatif. Jadi yang Anda baca mungkin status Facebooknya orang lain, ya lagi galau. Kemudian yang Anda baca berita politik setiap hari panas. Akhirnya yang ada, Anda malah tambah stres, tambah cemas. Oh iya, nanti ada kerusuhan, nanti ada gempa, dan lain-lain. Kalau Anda tidak siap dengan itu semua, lebih baik Anda tidak usah baca. Daripada Anda baca, Anda sendiri yang takut. Ya, jadi ada beberapa teman juga yang akhirnya takut untuk naik pesawat. Karena ada pesawat yang jatuh. Jadi setiap hari yang diberitakan pesawat jatuh terus. Akhirnya mau naik pesawat takut, mau keluar rumah takut. Ya, kalau begini malah tambah stres dong. Lalu tips yang ketiga adalah mendengarkan musik. Jadi
Anda semua bisa mendengarkan musik yang Anda sukai. Jadi carilah melodi, alunan melodi yang Anda sukai. Jadi musik ini bisa bermacam-macam. Ada yang membuat Anda semangat, Anda termotivasi, ataupun membuat Anda rileks. Carilah yang membuat Anda rileks. Dan sekali lagi, musik yang Anda dengarkan tidak harus dalam bentuk MP3, tidak harus dari radio, tidak harus dari video. Anda juga bisa mendengarkan musik dari alam. Silakan Anda jalan-jalan, Anda dengarkan kicauan burung, suara air terjun, suara air mengalir di sungai misalnya, atau suara ombak. Nah, ini juga dapat membuat Anda rileks. Atau Anda bisa dengarkan suara istri Anda di rumah. Kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu silaturahim. Nah, silaturahim ini adalah budaya di Indonesia yang sudah sangat lama. Jadi misalnya buat Anda yang sekarang kerja di kota, ya, yang berpisah lama dengan keluarga, jadi sesekali Anda harus pulang, Anda harus bertemu dengan keluarga yang Anda cintai. Jadi ini dapat membuat tubuh Anda menjadi rileks. Apalagi buat Anda semua yang sudah menikah, berpisah dengan pasangan yang cukup lama, bertemu kembali ini juga membuat Anda lebih rileks untuk mengurangi stres Anda, ya. Nah, selain bertemu dengan keluarga yang Anda cintai, Anda juga bisa berkumpul dengan teman-teman Anda yang positif. Ingat, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, kita pun menjadi lebih positif, energi kita menjadi lebih baik, mood kita menjadi lebih baik. Berbeda halnya ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang negatif. Jadi silaturahim ini juga Anda harus perhatikan siapa orang yang harus saya ketemui. Jadi jangan ketemu dengan orang-orang atau berkumpul terlalu lama dengan orang-orang yang negatif. Jadi kalau setiap hari orang-orang tersebut hanya bicara gosip, bicara politik, bicara hal-hal yang membuat Anda panas, ya Anda pasti akan bertambah stres. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang membuat Anda sejuk, jadi tidak harus bertemu secara fisik, ya. Ini juga bisa bertemu lewat media sosial. Nah, ini juga penting buat Anda semua. Kalau setiap hari yang Anda dengarkan, yang Anda ketemu orang-orang itu baik, membuat hati Anda sejuk, otomatis stres Anda pun akan berkurang, ya. Kita lanjut ke tips yang nomor 5. Yaitu perbanyaklah memberi, atau ada yang bilang bakti sosial, atau ada yang bilang beramal. Jadi dengan Anda melakukan namanya memberi terhadap sesama manusia mungkin, ataupun terhadap makhluk lain, misalnya binatang. Ya, apapun itu, selama Anda lakukan dengan ikhlas, ini akan menurunkan tingkat stres Anda. Jadi dengan Anda memberi, Anda bisa belajar, bisa memahami bahwa bukan adalah satu-satunya makhluk hidup yang paling malang di bumi ini. Bahkan masih banyak orang-orang lain atau makhluk hidup lain yang kesusahan. Jadi dengan Anda memberi, dengan Anda beramal, itu semua juga akan membantu menurunkan tingkat stres Anda, ya. Nah, mungkin saya sudah niat memberi, Dok, atau saya sudah ikhlas memberi. Tapi pasangan saya, istri saya, atau suami saya tidak ikhlas. Lalu bagaimana? Nah, kalau seperti ini sebaiknya Anda rundingkan dulu. Jadi pemikiran Anda dan pasangan Anda harus sama, apalagi kalau yang cari uang, yang cari nafkah adalah pasangan Anda. Ya, tentu saja Anda harus rundingkan dulu, Anda harus minta izin dulu. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 6, yaitu olahraga. Nah, kalau untuk masalah olahraga, saya sudah sering sekali bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi selain bagus untuk kesehatan, selain bagus untuk membentuk tubuh, olahraga juga ini bagus untuk menurunkan tingkat stres, ya. Jadi buat Anda semua yang stres, yang malam hari susah tidur, lakukanlah olahraga dengan rutin. Olahraga apa yang harus saya lakukan, Dok, untuk mengurangi stres saya? Yang pertama adalah olahraga yang bisa Anda lakukan. Yang kedua, lakukan dengan rutin. Nah, ini penting. Jadi pada saat Anda olahraga, Anda jangan berpikir lagi untuk masalah kerjaan Anda, jangan pikir lagi untuk masalah-masalah Anda yang lain, baik itu masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah sekolah, apapun. Fokus dengan olahraga Anda. Jadi ada para atlet mengatakan ada namanya brain and muscle connection. Jadi konekkan antara otak Anda dan otot Anda. Jadi Anda akan mendapatkan gerakan yang baik, Anda fokus di sana, ya. Apapun kerjaan Anda, kalau Anda tidak fokus, hasilnya tidak akan baik, walaupun itu hanya olahraga. Oke? Kemudian tips yang terakhir adalah bermain dengan hewan peliharaan. Ya, siapa di sini yang suka memelihara hewan? Ada yang pelihara anjing, kucing, tikus, kura-kura ninja, maksud saya kura-kura, kemudian ular, singa. Saya juga tidak tahu ya kenapa mereka suka memelihara singa. Kalau saya takut. Oke? Nah,
Jadi dengan bermain dengan binatang peliharaan, ini juga membuat hati Anda gembira, menurunkan tingkat stres Anda. Tapi ingat, buat Anda yang tidak bisa merawat binatang, sebaiknya Anda tidak usah pelihara. Kalau mau main, silakan kunjungi teman Anda, bermain dengan binatang peliharaan mereka, habis itu Anda pulang. Ya, kasihan juga binatang peliharaannya kalau Anda tidak bisa pelihara, Anda cuma bisa main-main, terus binatang peliharaan Anda sakit dan mati. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan buat Anda semua. Jadi semoga 7 tips ini dapat bermanfaat buat Anda semua yang sedang stres. Silakan dicoba satu persatu mana yang bisa menurunkan tingkat stres Anda. Jadi jangan terburu-buru membeli obat untuk anti stres, membeli obat tidur. Lakukan dulu 7 tips ini. Dan Sobat Sehat, seperti biasa, buat Anda yang membutuhkan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Nanti saya akan berikan linknya di bawah ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.